Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Erlangga Nugraha dengan IPM 227002064 dari kelas B. Di sini tugas video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah PLC. Untuk tugas PLC kali ini adalah untuk mensimulasikan PLC dan HMI tentang tangki air. Nah, di sini saya akan membuat rangkaian dari tugas itu sendiri. Oke, jadi video tadi menjelaskan tentang tata cara atau langkah-langkah dalam pembuatan rangkaian itu sendiri. Nah, jadi dalam rangkaian ini saya menggunakan beberapa fungsi. Yang pertama itu ada interlock. Jadi yang dimaksud dengan interlock itu adalah sebuah sistem pengunci yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu rangkaian atau proses berjalan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, sistem interlock ini sering digunakan dalam sistem kendali dan kontrol untuk mencegah terjadinya kondisi yang tidak diinginkan atau berbahaya. Yang kedua yaitu tentang binary increment. Nah, mungkin udah tidak asing lagi ya dengan istilah yang satu ini.
Jadi yang dimaksud dengan increment ini adalah sebuah perintah dalam PLC yang digunakan untuk menambah sebuah nilai atau variabel sebanyak satu kali setiap perintah tersebut dijalankan. Selain itu, saya juga menggunakan perintah decrement. Nah, increment dan decrement ini mempunyai kesamaan, hampir mempunyai kesamaan. Jadi yang dimaksud dengan decrement ini adalah perintah yang digunakan untuk mengurangi. Jadi yang tadi yang dimaksud dengan increment itu adalah menambah, kalau decrement ini adalah mengurangi. Jadi cara kerjanya itu adalah mengulangi setiap perintah itu dijalankan. Nah, selain itu di sini juga saya menggunakan timer. Nah, kalau timer itu dari istilahnya juga sudah ketahuan ya. Jadi timer itu adalah waktu yang digunakan untuk mengatur program itu. Jadi dalam program ini kita bisa setting atau mengatur waktu untuk berjalannya program itu sendiri. Kemudian di sini juga saya menggunakan memori. Nah, dari namanya juga yang dimaksud dengan memori itu adalah tempat penyimpanan. Jadi memori ini bagian yang digunakan untuk menyimpan data, program, dan informasi yang diperlukan. Jadi ketika program dijalankan, karena adanya memori, jadi si program itu masuk ke memori untuk disimpan, kemudian diteruskan untuk dijalankan. Kemudian yang terakhir ada yang dimaksud dengan comparison. Jadi yang dimaksud dengan comparison ini adalah perintah atau elemen untuk membandingkan dua nilai atau data. Jadi instruksi ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi kontrol untuk menentukan tindakan berdasarkan hasil perbandingan tersebut. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan tentang CX programnya, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang dari desain program itu sendiri.
setelah kita tadi melihat tentang bagaimana cara merangkai desain ini, sini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang desain ini sendiri. Oke, setelah kita tadi melihat bagaimana tata cara atau langkah-langkah dalam membuat desain atau elemen-elemen ini, nah sekarang saya akan sedikit menjelaskan atau mengulas kembali tentang fitur-fitur dalam desain ini. Yang pertama itu ada push button start. Jadi tombol ini digunakan untuk memulai sebuah perintah ini. Jadi ketika kita ingin memulai, ya maka kita harus menekan tombol ini. Kemudian di sini juga ada pompa 1, pompa 2, pompa 3. Jadi desain ini menggunakan 3 pompa. Setelah kita tadi melihat tentang bagaimana cara membuat desain ini, nah di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kerja dari desain ini sendiri. Nah, jadi yang pertama itu di sini saya menggunakan 2 push button dan juga 3 pompa. Nah, di sini pompa 1 akan menyala ketika sensor low level menyala. Kemudian pompa 2 akan menyala ketika sensor main level menyala. Nah, setelah itu mixer juga akan menyala selama 5 detik. Nah, ketika sensor high level menyala, maka pompa 1 dan pompa 2 mati, pompa 3 nyala untuk mendistribusikan air. Jadi rulesnya itu adalah pompa 1 nyala ketika sensor low level menyala. Nah, ketika debit air sudah menyentuh ke sensor bed level, maka pompa 2 juga ikut menyala. Dan pompa 2 juga ikut menyala dengan mixer, disertai dengan mixer menyala selama 5 detik. Nah, ketika debit air sudah menyentuh ke sensor high level, maka pompa 1 dan pompa 2 ini akan mati. Kemudian pompa 3 nyala untuk mendistribusikan air. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mensimulasikan dari rangkaian ini. Kita masuk ke program yang tadi, kita klik ini. Oke, tunggu sampai ada pertinjau dari desain ini. Nah, ini. Nah, oke. Selanjutnya kita coba tekan tombol start untuk memulai simulasi ini. Ketika ditekan tombol start, maka pompa 1 akan nyala karena debit air berada di sensor low level. Nah, ketika debit air ini masuk ke sensor mid level, maka pompa 2 nyala beserta dengan mixer nyala selama 5 detik. Setelah itu mixer mati, pompa 1 2 tetap nyala sampai debit air menyentuh ke high level. Nah, setelah debit air menyentuh di high level, maka pompa 3 ini akan nyala. Pompa 3 nyala untuk mendistribusikan air. Nah, pompa 3 ini akan terus nyala sampai debit air menyentuh ke low level. Ketika low level, maka pompa 1 akan nyala. Jadi rulesnya itu akan terus seperti itu sampai push button stop ini ditekan, maka operasi dari alat ini atau dari rangkaian ini akan berhenti. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, ya karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.